Oke guys, balik lagi di video gua. Oke. Bosan-bosan lo ya ngeliat muka gua nongol terus. Oke, jadi hari ini gua akan masuk lagi ke pembahasan UKK jurusan RPL ya. Jadi ternyata banyak sekali yang minta untuk aplikasi-aplikasinya itu di atau terkoneksi ke database ya. Ya. Jadi gua akan modifikasi lagi ya. Di video sebelumnya gua udah modifikasi untuk aplikasi diskon tuh ya. Nah sekarang gua akan bahas untuk yang to do list ya. Nah jadi kemarin itu juga karena nggak pakai database ya, terus ada yang minta dibuatin yang ada database ya tuh ya. Oke, kita akan buat itu dan kita akan modifikasi codingannya tuh ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum sama sekali nonton ya, silakan ditonton, itu gua tautin di pojok kanan atas yang ini itulah ya pokoknya lah ya. Oke, atau nanti gua taruh di link deskripsi. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment biar gua nambah semangat buatin video perkodingannya. Oke, mantap. Oke, jadi di sini ini codingannya ya. Nah, ini codingan yang kemarin udah kita buat ya, tapi kita belum pakai yang namanya database gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita ubah nih fungsi-fungsinya yang di PHP ini, kita akan buat dulu database-nya ya. Jadi teman-teman bisa hidupin SQL ya seperti biasa supaya kita bisa masuk ke PHP My Admin ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat database baru namanya db_to do list lah ini ya. Oke. Nah, udah. Kemudian kita bisa masuk ke SQL. Nah, di sini kita akan buat table ya. Nah, namanya di sini text ya. Teman-teman bisa samain aja kayak punya gua ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buat ID, kemudian kita kasih integer, kemudian auto increment ya. Kemudian kita buat di sini jadi primary key sini ya. Oke, kemudian koma di bawah sini kita bisa buat name ya. Kemudian tipe datanya itu varchar. Di sini kita kasih 255 ya. Oke, kemudian di sini not null. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat di sini status ya. Status di sini. Nah, status ini kita menggunakan tipe datanya enum ya. Karena di sini ntar ada pilihan sudah selesai apa belum selesai ya. Kita buat di sini not completed, kemudian koma. Oke. Nah, di sini kita buat jadi completed. Oke. Nah, untuk defaultnya, nah kita kasih di sini jadi not completed ya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk defaultnya ketika datanya itu ditambahkan dia belum selesai ya, atau not complete di sini. Oke. Kemudian kita buat prioritas ya. Kita buat pakai enum juga tipe datanya. Kemudian di sini kita masukin jadi height ya. Dan ini bisa kita copy, kita koma, kita paste, kita koma, paste. Nah, di sini kita bisa kasih medium. Oke. Kemudian di sini low, rendah ya. Nah, kemudian kita kasih tanggal. Nah, kita kasih date di sini, kemudian not null.
Oke, kemudian di sini kita kasih titik koma. Nah, kita buat di sini ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 field ya di dalam table text di sini. Kalau udah, bisa kita klik kirim. Oke, sudah kebuat ya di sini ya. Nah, oke, kalau udah ya, jadi nanti kasusnya itu ketika data yang ditambah maka dia akan masuk ke dalam database gitu ya. Nah, sampai sini kita akan rubah untuk codingannya ya. Oke, karena kita akan menggunakan database ya, maka di sini ntar kita akan buat, kita hapus aja ya sini ya. Nah, kita buat di sini untuk koneksi ke database-nya. Oke, kita buat $con di sini, kemudian kita buat di sini jadi new mysql. Oke, kemudian kita masukin di sini localhost, kemudian di sini kita buat jadi root, kemudian ini kita kosongin untuk passwordnya, kemudian kita masukin database yang tadi namanya kan to do list ya, db to do list tuh ya. Kemudian kita kasih titik koma, kita buat jika dia ada kesalahan maka dia akan menampilkan sebuah error. Oke, kita buat di sini connect underscore error ya, kemudian kurung kurawal, kemudian di sini kemudian kita buka kurung, koneksi gagal. Oke, kemudian di sini kita kasih titik, kemudian $con, sini connect underscore error. Oke, sudah ya, kita save. Nah, jadi kita nggak lagi menggunakan session ya untuk menyimpan tugasnya, tapi nanti kita akan masukkan ke dalam database ketika kita menambahkan sebuah tugas, gitu ya. Oke, kemudian di fungsi menyimpan tugas di sini ya. Nah, ini kita hapus, gitu ya. Oke. Kita akan buat di sini jadi global, kemudian $con diambil dari variabel ini ya, koneksi ke database-nya, supaya nanti datanya itu bisa masuk ke dalam database, gitu ya. Kemudian kita buat di sini variabel baru, kemudian kita masukin $con, kemudian seperti biasa kita kasih prepare di sini. Nah, kemudian kita masukkan query SQL-nya ya. Kalau untuk nambahin itu insert ya, insert into, kemudian tabelnya apa di sini. Nah, kemudian isi dari tabelnya kita masukkan name, status, kemudian priority, oke. Di sini kemudian date. Udah ya, priority date. Oke, udah. Kemudian values. Nah, kemudian kita masukkan tanda tanya di sini, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya, koma, tanda tanya, sebanyak 4 ya, sama seperti video yang sebelumnya ya, yang udah kita buat ya. Oke, kemudian $stmt di sini. Oke, kemudian kita kasih bin parent. Oke, seperti biasa parent di sini. Nah, kalau di video yang sebelumnya yang kita modifikasi paket 4 ya, itu kan kita menggunakan DDDD ya, ya. Ini berarti kan artinya desimal. Nah, karena kita menggunakan string, berarti di sini kita ganti jadi S, gitu ya. Kemudian kita koma, kita panggil variabel masing-masing dari fieldnya, status, kemudian priority ya, priority, kemudian $date tanggal. Oke, seperti ini. Kemudian
dieksekusi ya. Jadi perintah query-nya ini akan dieksekusi, di-execute. Sini execute, kemudian titik koma, kemudian kalau misalkan sudah dieksekusi maka akan kita tutup di sini. Oke, berarti kita kasih close di sini. Kita titik koma, kemudian kita save. Ya. Nah, jadi kita menggunakan $con ini, global con ya. Jadi untuk mengambil variabel yang ada di sini yang udah kita buat ya, ini. Nah, supaya biar bisa berfungsi si codingannya ketika kita nyimpen tugas ya, itu bisa masuk ke dalam database yang kita buat di sini, db to-do list tuh ya. Oke, kalau udah, nah kita akan merubah di bagian untuk menampilkan tugas dengan filter sini ya. Oke, kita akan coba di sini, kita hapus saja ya. Oke, kita hapus di sini. Nah, kita akan buat di sini global $con. Oke. Nah, kalau udah, kita buat di sini echo, kemudian kita masukin tag HTML di sini, kita buat H3. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih text center. Oke. Nah, ya. Nah, baru kita buat di sini daftar tugas. Oke, kita kasih tag penutup H3-nya. Oke, titik koma. Kemudian di bawah di sini kita buat $SQL. Kemudian kita masukin select bintang from. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau udah, kita buat di sini if $filter, kemudian kita kurung kurawal, kita masukin di sini $SQL ya. Kemudian titik sama dengan, kita kasih di sini where status. Oke, sama dengan kita masukin di sini $filter. Oke, seperti ini ya. Kita titik koma. Nah, kemudian di bawahnya, nah, jadi fungsi si filter di sini, where status di sini ya. Jadi ketika kita ngebuat parameter di sini, parameter namanya filter, gitu ya. Nah, jadi ketika status tugasnya itu di filter, si query-nya itu akan ke filter berdasarkan dari status tugas yang kita pilih ya. Misalkan kita mau nampilin tugas yang udah selesai, akan menampilkan tugas yang sudah selesai atau yang belum selesai gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan menjalankan query SQL untuk ngambil data tugasnya. Oke. Berarti kita buat di sini $result sama dengan $con. Oke. Kemudian kita buat di sini query. Kita masukin $SQL. Kita titik koma. Nah, kemudian kita akan buat perulangan. Kalau nggak ada tugas dalam database akan menampilkan tulisan tidak ada tugas, gitu ya. Berarti di sini kita buat if $result. Oke. Kemudian sini kita buat num rows. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukin operator sama dengan. Oke, kurung kurawal di sini, baru kita masukin echo sini. Oke, kita buat tag HTML lagi, class menggunakan paragraf ya. Kita buat di sini text center, kemudian text
mode, kemudian kita tutup. Di sini kita kasih keterangan tidak ada tugas. Oke, baru kita kasih tag penutup P, kemudian kita titik koma. Oke, nah kalau dia nggak ada tugas maka dia akan menampilkan tidak ada tugas. Nah berarti kalau misalkan di sini ada, berarti dia akan menampilkan tugasnya berdasarkan dari filter yang dipilih. Oke ya, jadi kita buat di sini echo. Oke, kemudian kita buat div kelas sama dengan, oke, kita buat di sini list group. Oke, kita tutup, kita kasih titik koma. Oke, kemudian kita buat looping di sini ya, karena ada dua ya pilihannya ya, sudah selesai atau belum selesai ya. Berarti kita buat di sini $tax sama dengan $result, kita kasih fetch sort. Oke, seperti ini ya. Oke, kita tutup dalam kurung di sini. Oke, kemudian kita kurung kurawal. Nah, kemudian oke di sini ya. Oke, ini ya, nggak usah kita buat ya di sini ya. Berarti yang ini kita buat seperti ini. Oke, udah. Nah, kalau udah, nah di bagian input sini, oke, karena kita nggak makainya indeks ya, kita makainya tax di sini. Berarti ini bisa kita hapus jadi tax di sini. Oke, kemudian kita masukin ID-nya. Oke, di sini ya. Nah, di sini kita buat tutup kurung. Oke, kurung kurawal ya. Oke, seperti ini. Nah, sip. Nah, kalau udah, yang ini juga ya, kita ganti jadi tax di sini. Oke, kemudian kita masukin ID. Jadi nanti diambilnya itu berdasarkan ID maksudnya ya. Oke, kemudian kita kurung kurawal. Ini kita kasih kurung kurawal juga. Oke, kalau sudah di bagian sini juga kita buat jadi $tax. Oke, kemudian kita masukin ID-nya, ID sini, kemudian kita kasih kurung kurawal. Oke, udah ya. Nah, kita cek dulu di sini apakah ada yang kurang untuk perubahannya. Oke, ID tax di sini. Oke, di bagian checkbox ya di sini ya. Oke, di sini ya, salah ya. Oke, kita coba cek completed. Oke, yang ini harusnya di sini ya, kurung kurawalnya ya. Oke, dan kita coba cek lagi di sini. Oke, ini juga ya, salah ya. Oke, udah. Apakah ada yang kurang? Kita cek lagi, sepertinya udah ya. Oke, kalau udah, nah kita akan buat untuk fungsi untuk menghapus tugas di sini ya, delete tax di sini ya. Nah, kita nggak pakai ini. Oke, ini juga kita hapus. Oke, kemudian kita masukin di sini global $con. Oke, kemudian di sini $con. Oke, seperti ini kita buat query, kemudian kita masukkan query SQL ya, kita buat from, delete from ya.
Nah, tabelnya kemudian berdasarkan dari ID yang dipilih dari masing-masing tugas yang diinputkan. Oke, udah titik koma. Oke, kalau udah ini bisa kita coba copy, kemudian yang ini ya kita coba paste di sini untuk menandai tugas selesai atau belum ya. Jadi yang ini bisa kita hapus atau kita kasih komentar seperti ini. Oke. Dah, kemudian di sini karena dia complete text di sini kita akan buat jadi update task di sini ya. Start task, kemudian di sini kita buat status. Oke. Kemudian untuk delete tasknya biarin aja delete task seperti ini. Oke, kita buat jadi di sini update, kita ubah query-nya. Kemudian kita set. Kemudian berdasarkan diambil dari field status ya. Oke, kemudian dollar status di sini kita buat where ID sama dengan ID. Oke. Sudah. Nah, ada ya. Oke, kemudian ini nggak ada perubahan kayaknya. Kemudian di bagian get di sini ya ada perubahan ya. Oke, nah di bagian sini delete task. Oke, ini nggak usah ya, ini kita hapus. Oke, kemudian else if $action sama-sama dengan complete. Kemudian ini kita sesuaikan, berarti jadi update task status. Oke, ini kita hapus. Oke, udah. Nah di sini berdasarkan ID berarti nanti di sini apa isiannya complete ya, completed. Oke, udah. Kemudian echo ininya dihapus saja. Oke, kemudian action incomplete. Kemudian di sini kita buat jadi update task status. Oke, kemudian di sini ID. Kemudian kita buat jadi not completed sini. Oke. Sudah. Nah, ini kita bisa hapus ya. Ini kita bisa pindahkan di bagian sini, kemudian di bawahnya kita kasih header. Oke, kemudian location titik $_server. Oke, kemudian kita buat di sini php_self tanda petik 1. Oke, seperti ini ya, titik koma. Oke, nah sampai sini perubahan query-nya sudah selesai. Kita tinggal coba testing di aplikasinya itu ya. Oke, kita di sini akan masuk ke testingnya ya, aplikasinya ya di sini ya. Oke, apakah ada yang error ya, kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba tambahin di sini. Oke, nah oke, fatar error apa di sini keterangannya. Oke, ada yang salah ya ternyata ini ya. Oke, berarti kita masuk ke ini nih ya, harusnya fetch assault ini ya. Oke, kita coba refresh lagi di sini. Oke, sudah ya. Nah, kalau kita coba cek di database-nya sudah ada nih ya, statusnya not complete karena tadi di bagian default pembuatan database-nya itu kita buat not complete. Oke, nah sekarang kita coba tambahin di sini. Misalkan jalan-jalan ke Bali situ ya. Oke, kita masukkan tanggalnya di sini. Kita coba tambah tugas.
Oke, udah ya. Nah, kita coba cek di sini filternya. Oke. Oke. Untuk yang selesai belum ada ya. Nah, dia akan menampilkan tidak ada tugas di sini. Oke. Seperti di sini. Oke. Nah, kalau kita coba cek di sini ada dua ya. Dua data di sini. Nah, coba sekarang kita akan coba untuk yang olahraga ini kita buat statusnya jadi selesai. Kita bisa checklist di sini. Oke. Kalau kita cek, oke, masih ada yang kurang ya, berarti ya. Oke, coba kita akan buat di sini. Oke, belum ya. Nah, kita akan coba cek lagi di sini apakah ada yang kurang. Oke, kita coba lihat di bawah sini. Oke, nah ini harusnya bukan indeks ya, tapi dia ID. Oke, nah kemudian kita masukin statusnya. Oke, jadi dia akan ngambil dari ID-nya ya, kemudian dari statusnya. Nah, kemudian untuk yang hapusnya juga di sini harusnya jadi ID. Oke, kita coba save di sini. Nah, kita akan masuk lagi, coba kita refresh. Oke, kalau kita coba ubah sini. Oke, masih belum ya. Oke, kita akan coba cek lagi, kita perhatikan lagi sebentar di sini di bagian codingannya ya, apakah ada yang kurang. Kita $con update tag status where ID sudah benar di sini. Oh ini ya. Oke, ini ya. Oke, kita coba save. Sudahkah? Kalau misalkan kita coba, oke, udah ya. Nah, udah berhasil nih. Kalau kita coba lihat di sini, nah statusnya sudah berubah jadi complete kayak typo ya. Nah, kalau kita cek untuk tugas yang sudah selesai, maka dia akan menampilkan daftar tugas yang sudah selesai. Kalau belum, oke ini ya. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita mau coba ngehapus data ini, kita tambahin dulu ya. Sini liburan rendah ya, harusnya di sini ya. Oke, kemudian kita coba tambah, jadi ada dua ya. Nah, yang sudah selesai di sini saya pengen hapus. Kita coba hapus. Oke, kita coba balik lagi. Oke, udah ya. Nah, harusnya dia auto refresh sih ya. Teman-teman bisa coba ngulik lagi sendiri ya. Oke, nah di sini statusnya jadi not complete. Data yang tadi kita hapus udah hilang ya. Oke, itu ya. Oke, ini. Oke, udah berubah ya. Oke, kalau misalnya kita hapus, nah oke. Harusnya ini hilang ya. Oke, tapi seperti itulah fungsinya ya. Oke, fungsi dari memodifikasi atau jadi aplikasi to-do list ini kita rubah jadi menggunakan database. Jadi data-datanya itu masuk ke dalam database itu ya. Oke, itu aja mungkin ya. Next nanti akan gua bahas lagi paket UKK yang belum gua bahas ya. Itu kalau nggak salah paket 3 ya, sama paket 1 ya. Oke. Jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment gitu ya. Oke.